cerita One Piece, buah iblis adalah salah satu sumber kekuatan seorang karakter. Dengan kekuatan unik dari buah iblis, seorang bisa melakukan kejahatan atau kebaikan. Contohnya adalah Luffy yang menggunakan kekuatan buah iblis Gomu-Gomu buat mewujudkan cita-citanya sebagai raja bajak laut, dan juga ikut membantu orang lain seperti Max Mano yang lagi berjalan sekarang ini. Tapi nggak selamanya buah iblis bisa jadi sumber kekuatan paling hebat. Haki atau kekuatan tekad adalah satu-satunya kemampuan yang bisa melawan kekuatan buah iblis. Dan kemampuan ini seseorang bisa menahan kekuatan atau bentuk asli dari segenap buah iblis. Contohnya adalah waktu Rayleigh menahan serangan Kizaru. Meskipun haki kuat, ternyata ada buah iblis yang tidak mengefek terhadap kemampuan haki. Yuk kita lihat apa saja buah iblisnya. Yang pertama, Hobi-Hobi Nomi. Hobi-Hobi Nomi adalah buah iblis bertipe Paramecia yang membuat penggunanya mempunyai kekuatan buah mengubah seseorang atau makhluk hidup menjadi mainan dengan cara menyentuhnya. Kalau seseorang udah berubah jadi mainan, dia nggak bakalan diingat lagi oleh orang lain karena ingatan mereka dihapus. Buah iblis ini dimiliki oleh Sugar, salah satu anak buah dari Don Quixote family, anak buah Doflamingo. Gak ada satu kemampuan haki pun yang bisa menahan kekuatan ini. Meskipun Luffy atau yang lainnya udah pas menguasai level advance dari armamen haki, tetap gak bakalan bisa menahan kekuatan Hobi-Hobi Nomi. Yang kedua, buah iblis Sewerlipun. Sampai saat ini masih belum diketahui apa nama buah iblis yang dikonsumsi oleh Sewerlipun, salah satu bajak laut Worst Generation. Yang pasti buah iblis ini bertipe Paramecia, di mana dia bisa memanipulasi usia dari musuh atau orang lain. Dia bisa mengubah seseorang jadi anak kecil atau jadi orang tua dalam waktu yang sekejap. Karena kekuatannya yang dianggap overpower, wajar kalau Bonnie selalu diperlihatkan makan makanan dalam porsi yang besar. Dan paling penting adalah dia tidak berubah menjadi gemuk, sama seperti buah iblis Sugar. Level tertinggi armamen haki pun gak bisa menghalangi efek dari buah iblis ini. Yang ketiga, Huru-Huru Nomi. Huru-Huru Nomi adalah buah iblis berjenis Paramecia, yang mana kekuatannya adalah merubah seseorang manusia menjadi hantu, atau mungkin bisa dibilang manusia hantu. Buah iblis ini dimakan oleh Perona, dan kalau kita terkena kekuatan ini, moral dan stamina yang ada di dalam diri kita akan terkuras habis. Kita bakalan jadi orang yang negatif dan cenderung pesimis. Lagi nggak ada kekuatan haki yang bisa menahan kekuatan buah iblis ini, karena memang nggak mungkin buah ditahan ataupun dihindari seberapa kuat pun seorang yang berusaha, karena nggak ada yang mungkin bisa menahan atau menghindari kekuatan buah iblis ini seberapapun kuat seseorang itu berusaha. Tapi yang konyolnya adalah buah iblis ini nggak berpengaruh pada diri Usopp. Meskipun sudah dicoba berkali-kali, hal ini dikarenakan Usopp memang orang yang pesimis dari awal, jadi nggak berpengaruh. Jadi orang yang pesimis tidak bakal terpengaruh oleh Perona yang memakan buah Huru-Huru Nomi. Yang keempat adalah Sushi Nomi. Buah iblis ini bertipe Paramecia dan dikonsumsi oleh salah satu admiral legendaris angkatan laut, Admiral Fujitora. Kekuatan buah iblis ini memberikan penggunanya kemampuan buat mengendalikan gravitasi bumi dan
memilih lokasi mana yang bakalan dikirim kekuatan gravitasi tersebut. Kekuatan Haki gak berlaku ketika melawan kekuatan buah iblis ini. Buktinya adalah ketika Fujitora bertarung melawan Zoro. Zoro mencoba yang melawan Fujitora, dia mencoba mengurung Zoro, berusaha agak kabur dengan menggunakan Haki. Zoro yang menggunakan Haki gagal untuk kabur karena Haki tidak bisa menahan kekuatan ini. Satu-satunya cara buat menghentikan atau menginterupsi kekuatan ini adalah dengan menyerang Fujitoranya. Contohnya ketika Law dan Kinemon berusaha menyerang Iso agar Zoro bisa keluar dari kemampuan buah iblis ini. Yang kelima, Miro Miro Nomi. Miro Miro Nomi adalah buah iblis bertipe paramesia yang memiliki kemampuan untuk menyerang musuh dari berbagai jarak dengan menggunakan salah satu emosi dari manusia, yaitu hasrat. Jika seorang terkena kemampuan buah iblis ini, dia nggak bakalan langsung berubah menjadi batu. Buah iblis ini dikonsumsi oleh buah hansuk, penguasa wilayah Amazon Lily, dan salah satu anggota Shichibukai. Tapi sekarang Shichibukai sudah dibubarkan. Nggak ada Haki yang bisa menahan kekuatan dari Mera Mera Nomi. Meskipun nggak berpengaruh terhadap kekuatan Haki, kelemahan buah iblis ini adalah kalau targetnya tidak memiliki hasrat atau nggak punya kemampuan melihat hansuk, maka kemampuannya nggak bakalan berpengaruh. Contohnya adalah ketika Hancock mencoba menyerang Luffy dengan buah ini, tapi pada nyatanya nggak berpengaruh karena Luffy nggak punya hasrat dengan lawan jenis. Yang keenam adalah Yami Yami Nomi. Kalian pasti tahu siapa yang punya. Kalian pasti tahu siapa yang telah memakan buah iblis ini. Berbeda dengan sebagian besar buah iblis di daftar ini, Yami Yami Nomi adalah buah iblis yang bertipe logia, di mana artinya si pengguna bisa berubah wujud menjadi kemampuan dari buah iblis ini. Kemampuan buah iblis ini sendiri adalah memberikan si penggunanya kekuatan buat mengendalikan dan menciptakan kegelapan. Buah iblis ini dimakan oleh Marshal the Tanks alias Blackbird, kapten dari bajak laut Kurohige, salah satu anggota Shichibukai juga, dan sekarang telah menjadi salah satu Yonko. Setelah kematian Shirohige, Kurohige menjadi Yonko, pengganti Shirohige. Buah iblis ini dianggap buah iblis yang paling kuat dan yang paling mengerikan. Selain karena kekuatan Haki nggak bakalan mampu melawan kekuatan buah iblis ini, seseorang yang punya kekuatan entah itu Haki dan semua tipe buah iblis, dan bila terkena kemampuan ini, maka kemampuannya akan hilang. Kegelapan yang dihasilkannya juga punya efek seperti black hole yang bisa menghisap apa saja. Yang terakhir adalah Soru Soru Nomi. Soru Soru Nomi adalah buah iblis bertipe paramesia, di mana penggunanya bisa mengendalikan dan memanipulasi sebuah jiwa. Awalnya buah iblis ini dimakan oleh Carmel, salah satu anak dari Big Mom, tapi kemampuannya kemudian dipindahkan kepada Big Mom setelah Carmel tewas. Soru Soru Nomi juga bisa dibilang merupakan buah iblis yang sangat mengerikan. Bagi si pengguna, jiwa menjadi sesuatu yang bisa dipegang sehingga bisa dia manipulasi atau kendalikan dengan sesuka hati. Meskipun targetnya tidak langsung tewas, tapi ketika serpihan jiwanya diambil oleh Big Mom, maka jatah nyawanya bakalan berkurang drastis. Tapi bisa saja Big Mom langsung membunuh targetnya kalau memang dia ingin.
kekuatan ini bakalan berpengaruh banyak kalau targetnya takut terhadap kematian atau kepada Big Mom. Tapi kalau sebaliknya, maka kemampuan buah iblis ini tidak bakalan bekerja dengan maksimal. Contohnya kemarin pada Jinbe yang mau diambil setengah umurnya sama Big Mom. Big Mom tidak bisa mengambil umurnya Jinbe karena Jinbe tidak takut sama Big Mom. Nah, oke teman-teman, itu adalah 7 buah iblis yang menurut saya kebal terhadap Haki. Tapi nggak tahu sama Oda, besok mungkin ceritanya berbeda lagi karena kita tahu Oda punya kejutan yang nggak bisa dibayangkan. Oke, terima kasih.